Aduh, siapa sih yang nggak kegoda sama S1 ini? Jajanan jadul yang masih eksis. Dinginnya nagih, manisnya bikin nostalgia ya. Walaupun es lilin sekarang sudah kalah pamor dengan segala macam es kekinian, tapi rasanya tetap terkenang. Disebut es lilin karena bentuknya mirip lilin. Salah satu penjual es lilin yang masih bertahan hingga sekarang di Bogor, Jawa Barat adalah Usman. Pria Parubaya ini sudah lebih dari 40 tahun berjualan es lilin. Berarti bawa biasanya berapa Pak? Berapa banyak? Kalau paling banyak 100. 100 paling banyak? Habisnya tuh jam berapa kira-kira biasanya? Ya nggak tentu sih, kadang-kadang kan jam 2 udah pulang. Dari sini jalan kadang-kadang jam 3 udah pulang. Udah pulang. Ya. Okay. Pulangnya naik apa? Naik angkot, ya udah habis. Uniknya, Usman masih berjualan menggunakan pikulan. 100 es lilin yang ia bawa untuk jualan dimasukkan ke dalam termos agar tahan lama dan tidak cair. Dindingnya termos yang berbahan stainless steel bisa menjaga suhu di dalamnya, baik panas maupun dingin, dengan menghambat perpindahan panas dari luar ke dalam atau sebaliknya. Sehingga, ketika es lilin dimasukkan ke dalam termos, suhu dingin dalam bisa mencegah mencairnya es lilin. Tidak secepat jika disimpan di luar. Esnya tadi kan baru dibikin pagi tuh Pak ya. Bisa tahan berapa lama Pak? Ya 12 jam tahan 12 sampai jam. pulang ya. Sampai pulang, kalau ada sisa masukin lagi blister nggak apa-apa. Es lilin yang dijual Pak Usman bukan buatannya sendiri, tapi diambil dari satu-satunya pabrik es lilin yang tersisa di Kota Bogor sampai sekarang. Pabrik es lilin yang kini dikelola oleh Yolanda ternyata sudah ada dari tahun 1827 loh. Wih, nyaris 2 abad. Mungkin dari kakek apa bagaimana gitu ya. Soalnya kita udah 3 turunan di sini ya. Nah, dari kakek, papa saya ke saya gitu. Majunya sama papa, majunya sama mama, majunya gitu ya. Pakai sepeda, pakai sepeda dimasukin ke tangsi apa Belanda punya Belanda punya ini ya. Pabrik es lilin warisan leluhur ini dipegang Yolanda sejak tahun 70. Ia berusaha mempertahankan pabriknya karena pesan sang ayah untuk tetap menjaga dan melestarikan es lilin ini. Dengan naik sepeda, kakek dan ayahnya berjualan es lilin keliling ke rumah-rumah orang Belanda. Saat itu, hanya bangsa Eropa yang mampu membeli es krim. Mereka sangat menyukai es krim karena iklim tropis di Indonesia yang dirasa jauh lebih panas dibandingkan di Eropa. Sejak tahun 1827, pabrik es lilin warisan keluarga Yolanda tak pernah pindah lokasi. Tak jauh dari stasiun Bogor, persis di samping Jembatan Merah. Semua proses produksi dilakukan di sini. Namun, seiring berjalannya waktu, ayah Yolanda tidak lagi berjualan keliling. Penjualan langsung ke konsumen diambil alih oleh warga sekitar yang berharap upah dari penjualan es. Mereka mengambil es lilin di pabrik, lalu menjualnya berkeliling kota Bogor. Di tahun 70-an hingga awal 2000-an, Yolanda bahkan mengelola hampir 100 pedagang es lilin buatan pabriknya. Namun kini, hanya tersisa sekitar 8-10 pedagang saja. Dulu, Yolanda bisa membuat ribuan es lilin dalam sehari, tapi sekarang hanya 2 minggu sekali. Nggak tiap hari. Kita tergantung cuaca dan bagaimana pedagangnya ada nggak. Kalau pedagangnya ada ya bikin agak sering gitu ya. Kalau nggak ada pedagang ya kita jauh gitu ya, jauh. Pembuatan es lilin, bahan utamanya adalah santan. Santan disaring dan dicampurkan perisa. Pabrik es lilin milik Yolanda ini hanya memproduksi 2 rasa, yaitu coklat dan stroberi. Setelah dicampurkan dan diaduk, adonan santan es lilin dicetak ke dalam cetakan yang disebut canting. Nah, setelah adonan jadi santannya nih, ini akan dimasukkan ke dalam mesin pendingin seperti ini, yang isinya tuh adalah air garam supaya esnya cepat jadi. Adonan es lilin dimasukkan ke dalam mesin pendingin buatan Amerika yang usianya sudah sangat tua. Ya, di sini saya lihat semua mesin-mesinnya sudah seumur kakek saya. Yang baru yang paling depan, yang paling baru. Yang ini lama tiga lama, yang paling baru depan. Dibilang baru ya tahun
60-an dah. Baru juga 60-an, yang lain semua zaman Belanda punya. Maka spare partnya tuh nggak ada. Terus kalau bisa rusak gimana, Bu? Ya nyari lah. Kita kalau nggak kita minta tolong dibikin apa bagaimana, temen mereka bisa tolongin gitu. Uniknya, walaupun mesinnya jadul, hasilnya masih sempurna. Rasa es lilinnya masih sama karena prosesnya juga tak berubah. Ini juga menunjukkan kekuatan mesin-mesin zaman dulu dibandingkan dengan sekarang. Cetakan es lilin dimasukkan ke dalam mesin pendingin sekitar 10-15 menit sampai esnya membeku. Barulah es lilin dikeluarkan dari cetakan dan siap dipasarkan. Walaupun tak semasif dulu, Yolanda tetap memproduksi es lilin di tengah gempuran aneka es kekinian dengan berbagai bentuk, rasa, dan topping yang menggoda. Dulu, es lilin adalah primadona, warna-warni menggoda dan rasa manis yang menyegarkan, membuat anak-anak menjadi pelanggan tetap. Ya dulu sih kita masih bisa terima pedagang banyak ya dengan mesin jalan semua gitu ya. Tapi sekarang udah nggak bisa. Kalau pedagang makin lama jajanan makin banyak. Ya jadi mereka tuh kebanyakan menyebar sekarang kemana-mana gitu. Dagang yang lain. Soalnya nggak es aja sih ya. Sekarang paling seadanya mereka keluar. Sekuatnya mereka bawa berapa ya bawa berapa gitu. Nggak bisa kayak dulu sampai bawa penuh atau enggak. Sekarang cuma segitu aja. Di masa teknologi belum secanggih sekarang, dengan berbagai inovasi makanan dan minuman yang menggiurkan, es lilin kerap menjadi penyelamat di tengah terik matahari saat dijajakan di depan sekolah, pinggir jalan, atau bahkan dari rumah ke rumah. Es lilin mah ece, kalapa muda. Lanjutin, Pak. Dibantu Mas, Cece.